Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Senin 13 Mei 2024 diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 3 ayat 17, dikatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Yesus Kristus, jalan keselamatan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan sisi kepribadiannya yang maha besar dengan menciptakan sebuah perjanjian baru dengan manusia, yaitu dengan kasihnya yang tidak terbatas, dengan mengirimkan anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Jika kita melihat ayat ini, ada 3 hal penting yang hendak kita perhatikan. Pertama, Allah mengutus anaknya. Kedua, bukan untuk menghakimi dunia. Dan ketiga, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Pengutusan yang dimaksud dalam Injil Yohanes ini bukan hanya sekedar kedatangan secara posisi atau berpindah tempat, bukan sebagai raja atau orang besar yang hanya ingin menerima hasil. Namun kedatangannya ke dunia ini untuk tujuan menghubungkan antara Allah dengan manusia berdosa. Kedatangan anaknya bukan untuk melakukan penghakiman terhadap dosa yang sudah dilakukan, namun menyatakan kasihnya melalui pengutusan anaknya, yaitu menyelamatkan dunia. Kedatangan Yesus adalah untuk karya penyelamatan dunia, bukan untuk menghakimi dunia ini. Yesus hendak menyelamatkan dunia ini dari kehancuran akibat dosa. Dan tentu saja karya penyelamatan melalui penebusan akan diterima oleh setiap orang yang mau menerimanya melalui iman. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah bertindak bukan hanya demi kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita, menyatakan kasihnya kepada seluruh umat manusia. Keselamatan bukanlah hasil dari kemampuan manusia itu sendiri, namun pemberian Allah yang nyata kepada manusia. Namun meskipun demikian, tidak secara otomatis kita beroleh kerajaan Allah, namun menjadi bagian dari pertanggungjawaban keselamatan yang telah diberikan Tuhan, yaitu dengan hidup setia, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Allah yang maha kasih, terima kasih bahwa Tuhan telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman akibat dosa yang diperbuat, bukan untuk menghakimi. Allah tidak menginginkan manusia tetap hidup dalam dosa, tetapi Allah sangat mengasihi umat manusia dan menginginkan supaya manusia tidak binasa dan tidak dihukum oleh Tuhan, tetapi beroleh hidup kekal. Sadarkan kami Tuhan, bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal. Tidak
ada seorang pun manusia yang mampu berusaha sendiri untuk bebas dari dosa dan menerima pengampunan serta beroleh hidup kekal kecuali melalui pertolongan Tuhan Yesus. Bimbing dan ajar kami Tuhan untuk kami dapat mengalami pembaruan dari Roh Kudus untuk percaya kepada karya salib Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, limpahi kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah, dan mampukan kami bersyukur dan bersukacita di setiap kondisi apapun yang kami alami. Hanya atas penyertaan Tuhan saja kami boleh terhindar dari segala mara bahaya dan dari segala pergumulan. Tuhan kiranya berkarya dan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, menopang dan menolong mereka yang lemah dan yang mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan. Tuhan menghibur mereka yang bersedih dan berduka. Kami mohon Tuhan memberkati semua pekerjaan dan usaha kami, memberikan rezeki seturut dengan kehendak-Mu lewat profesi dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.